memang betul bahwa Kementerian KPDT sudah begitu banyak. Mendengar nama Waikambas, pasti ingatan kita akan langsung tertuju pada Lampung. Namun bagaimana dengan Waikanan? Sama-sama berada di Provinsi Lampung, namun nama Kabupaten Waikanan yang berjarak 208 km dari Bandar Lampung ini tidak sepopuler Waikambas. Nah, untuk lebih mengenal Kabupaten Waikanan, tim jelajah daerah tertinggal akan mengajak Anda untuk menjelajahi kabupaten yang berada di ujung utara Provinsi Lampung ini. Kabupaten Waikanan yang terbentuk pada tahun 1999 adalah satu dari 12 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Letak Kabupaten Waikanan berada di ujung utara Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan di sebelah utara, Kabupaten Lampung Utara di sebelah selatan, Kabupaten Tulang Bawang di sebelah timur, dan Kabupaten Lampung Barat di sebelah barat. Posisi Kabupaten Waikanan cukup strategis karena dilalui oleh Jalan Lintas Tengah Sumatera yang menjadi jalur penghubung transportasi dan perdagangan antara kota Bandar Lampung dengan kota Palembang di Sumatera Selatan. Sebuah gapura yang cukup unik dan cantik menyambut kehadiran kami di kabupaten yang memiliki slogan Waikanan Ramik Ragon Bumi Petani. Meskipun namanya tak tercatat sebagai pahlawan nasional, namun nama almarhum Mayor Jenderal Purnawirawan Musanif Riyakudu yang terlahir di Waikanan ini begitu melekat di hati masyarakat Waikanan. Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan dari kota Bandar Lampung, akhirnya saya sampai di kota Blambangan Umpu, Waikanan. Nah, di belakang saya ini adalah Monumen Mayor Jenderal Purnawirawan Musanif Riyakudu yang dibangun pada tahun 2008. Beliau ini adalah putra daerah kebanggaan Waikanan yang semasa hidupnya mengabdi dan membela negara serta menumpas berbagai pemberontakan yang ada di Indonesia. Pengabdiannya dalam membela negara dengan turut menumpas berbagai aksi pemberontakan di beberapa wilayah tanah air menjadi hal yang patut dibanggakan. Sehingga pemerintah Kabupaten Waikanan mendirikan sebuah monumen penghormatan bagi perwira TNI Bintang 2 ini di salah satu sudut kota Blambangan Umpu yang diberi nama Monumen Musanif Riyakudu. Dari sini kita akan menjelajahi berbagai objek wisata dan menggali potensi daerah yang ada di Waikanan. Seperti apa? Yuk ikuti saya. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini. Ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap!
memiliki beberapa objek wisata yang cukup potensial apabila dikelola dan dikembangkan. Sejauh ini sektor pariwisata di Kabupaten Waikanan memang belum begitu mendapat perhatian. Objek wisata alam yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain Curug Putri Malu, Curug Bukit Duduk, Curug Gangsa, dan masih banyak curug lainnya. Curug adalah nama lain dari air terjun, dan salah satu curug yang cukup dikenal adalah Curug Gangsa yang tepat berada di kaki bukit Dusun Tanjung Raya, Kampung Kutawei, Kecamatan Kasui yang berjarak sekitar 50 km dari kota Blambangan Umpu. Untuk menuju lokasi Curug Gangsa tidaklah mudah. Ruas jalan yang semakin menyempit dan kondisi jalan yang kurang baik menjadi salah satu faktor penghambat. Namun kondisi tersebut tak menyurutkan rasa penasaran kami untuk sampai di lokasi tujuan. Waikanan dijuluki wilayah 1000 air terjun karena memang di sini banyak sekali air terjunnya atau curug kalau orang sini bilang. Dan salah satunya adalah Curug Gangsa. Untuk menuju ke sana kita harus melewati anak tangga yang lumayan panjang. Kalau gitu kita turun sama-sama yuk. Untuk menuju air terjun Curug Gangsa ini butuh perjuangan yang cukup melelahkan. Kita harus terlebih dahulu melalui ratusan anak tangga yang kondisinya lumayan terjal dan kurang terawat. Ini terlihat dari banyaknya tumbuhan liar yang semakin mempersempit ukuran tangga yang sudah cukup sempit ini. Lepas dari anak tangga, kami pun masih harus menyusuri jalan setapak yang sempit, licin dan berbatu. Namun setelah itu semua kami lalui, kami pun mendapatkan imbalan yang setimpal. Sebuah pesona alam berupa air terjun yang cukup indah dan alami membuat saya takjub. Dinamakan Curug Gangsa karena konon katanya hampir setiap malam sering terdengar suara gemerincing seperti suara seruling gangsa. Sebenarnya saya pengen turun ke bawah nih, cuman memang kondisi tanahnya licin, jadi saya cuma bisa menikmati dari sini. Cuman memang pemandangan yang benar-benar indah, bahkan semburan airnya itu bisa kita rasain di sini. Dan kadang-kadang suka muncul pelangi, bagus banget. Merasakan butiran air nan sejuk yang berterbangan ke wajah membuat saya ingin semakin mendekat dan merasakan sensasi mandi di bawah guyuran air terjun. Namun kondisi jalan menuju titik jatuhnya air terjun yang terjal berbatu dan bercampur lumpur basah membuat jalanan terlihat sangat licin. Tapi saya tetap bersyukur karena sudah bisa sampai di tempat saya berdiri dan menikmati keindahan Curug Gangsa ini. Sebagai daerah agraris, sungai memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Waikanan. Sebagian besar aliran sungai telah dikelola menjadi saluran irigasi untuk menopang kebutuhan di bidang perkebunan dan persawahan yang menjadi potensi andalan Kabupaten Waikanan. Tak bisa dipungkiri, Waikanan adalah kabupaten yang kaya akan potensi sumber daya alam. Selain potensi perkebunan dan persawahan, Waikanan juga memiliki potensi kawasan hutan yang cukup luas, daerah pertambangan, serta budidaya perikanan air tawar dan peternakan. Namun, di antara kesekian potensi tersebut, karet, kelapa sawit, kopi, lada, kakao, dan tebu menjadi komoditas andalan bidang perkebunan yang menjadi penyokong kehidupan ekonomi masyarakat petani di Kabupaten Waikanan. Lahan perkebunan karet menjadi pemandangan yang paling sering saya jumpai di sepanjang perjalanan kami. Salah satu potensi unggulan di bidang perkebunan yang ada di Waikanan ini adalah karet. Nah, saat ini saya sedang berada di perkebunan karet dan di sana ada salah satu petani karet yang sedang meneras. Kita ajak ngobrol yuk. Halo Pak. Apa kabar? Wah, lagi meneras ya Pak ya? Iya, ini mesin deret ini Pak. Terus seluas area ini Bapak sendirian kerjanya? Iya. Wah,
Ini seluas 3 hektar ini punya Bapak sendiri atau punya siapa, Pak? Saya cuma sekitar istilahnya mengelola ya. Terus di Waikanan ini berarti sebagian besar bertani karet ya, Pak? Iya, 100% lah. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini. Ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap! Mantap! Ayo, beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Meski proses pembangunan terus berjalan, namun masih saja terdapat keterbatasan yang menyebabkan proses pemerataan pembangunan di Waikanan tidak berjalan dengan maksimal. Mengetahui kondisi tersebut, KPDT turut memberikan andil dan bantuan dalam pembangunan di Waikanan agar terentas dari ketertinggalan. Pembangunan di Waikanan memang masih terus berjalan, khususnya pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan selain pembangunan bidang infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Namun, sebagaimana kabupaten baru lainnya, permasalahan pemerataan pembangunan khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terkadang menjadi permasalahan yang tak sepenuhnya bisa diatasi. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan bagi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengarahkan fokus perhatian dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada Kabupaten Waikanan. Kabupaten Waikanan dalam beberapa evaluasi Kementerian Pembangunan Tertinggal ini karena beberapa desa-desa ini masih ada beberapa sebagian desa tertinggal di mana masih kita dapati beberapa desa yang belum mendapatkan infrastruktur listrik dan ada beberapa daerah karena dengan karakteristik khusus masih kurang ketersediaan air bersih, maka berbagai macam indikator-indikator ini yang menyebabkan kemudian Waikanan sebagai salah satu dari 163 kabupaten tertinggal. Usai meminta informasi dari pemerintah daerah setempat tentang lokasi keberadaan bantuan pembangkit listrik tenaga surya dari KPDT, kami segera melanjutkan perjalanan menuju Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, salah satu kampung yang mendapatkan bantuan PLTS dari KPDT. Jarak yang harus kami tempuh lumayan jauh. Meski kondisi jalan sudah terbilang cukup bagus, namun di kiri dan kanan jalan yang kami lalui hanya terlihat pepohonan dan tanaman liar. Tak terlihat tiang dan saluran kabel listrik yang terhubung ke Kampung Tangkas. Saat memasuki Kampung Tangkas, langsung terlihat sebuah gardu listrik yang tepat berada di sisi jalan yang kami lalui. Inilah gardu PLTS bantuan dari Kementerian PDT yang sedang kami cari. Saya sudah sampai di Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Dari informasi yang saya dengar, di sini terdapat bantuan PLTS terpusat dari KPDT. Itu sepertinya gardunya. Kita masuk yuk. Lagi ngapain nih, Pak? Lagi lihat ini gardu PLTS ini. Oh. Ini bantuan dari KPDT, Pak? Iya. Sejak kapan Pak dapat bantuan dari KPDT? Sejak tahun 2009. Alhamdulillah masyarakat di sini sangat senang, bersyukur, ya, bangga dengan pemerintah bahwa kampung kami dipikirkan begitu walaupun sedikit. Memang belum memenuhi
keinginan masyarakat karena baru 31 rumah. Setiap kakak itu ada iuran per bulan Sebesar 10.000. Uang itu memang disiapkan untuk cadangan kerusakan PLTS ini. Setelah melihat kondisi gardu PLTS, kami mengunjungi salah satu rumah masyarakat yang mendapat manfaat dari adanya bantuan PLTS ini. Untuk masing-masing rumah yang mendapat manfaat bantuan PLTS, dipasang semacam meteran listrik atau pengukur daya yang fungsinya untuk mengatur besaran aliran listrik bagi setiap rumah. Saya atas nama Kepala Kampung Takas sangat mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Kementerian PDT yang melalui Bapeda Kabupaten Waikanan yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat saya dengan manfaatnya sangat terbantu khususnya untuk lampu di malam hari. Selain pemberian bantuan PLTS untuk Kampung Tangkas Kecamatan Kasui, masih terdapat jenis bantuan lain dari KPDT untuk Kabupaten Waikanan. Di antaranya adalah bantuan pembinaan kelembagaan sosial dan budaya di 10 kecamatan, Prukap atau produk unggulan kabupaten, serta bantuan pengadaan air bersih. Bantuan air bersih yang ada di Kampung Bumi Agung Runyai, Kecamatan Bumi Agung menjadi tujuan kami selanjutnya. Namun sebelum ke sana, saya tertarik untuk menikmati sajian khas masyarakat Waikanan, yakni pindang haung dengan sambal tempoyak. Pemirsa, setelah seharian berjalan-jalan mengitari Waikanan, nah sekarang saatnya kita makan. Di sini sudah ada kuliner khas dari Waikanan, tempoyak dan pindang baung. Gimana nih Pak cara makannya? Pertama apa Pak? Sambal diolah. Sambal ya? Sambal di sini. Pindang haung adalah sejenis sup ikan. Ikan yang dipakai adalah ikan haung yang merupakan potensi andalan Waikanan di bidang perikanan air tawar. Pindang haung dan sambal tempoyak ini adalah sajian khas masyarakat Waikanan yang menjadi menu wajib di berbagai acara tradisional di Waikanan. Nyeruit adalah istilah tradisional yang dipakai oleh masyarakat setempat untuk menyebut kebiasaan menikmati menu ini. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini. Ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Puas menikmati sajian menu tradisional Waikanan, kami melanjutkan perjalanan menuju Kampung Bumi Agung Runyai, Kecamatan Bumi Agung, di mana terdapat bantuan air bersih siap minum yang diberikan oleh KPDT. Jarak yang kami tempuh cukup jauh, dan sepanjang perjalanan menuju lokasi bantuan, mata saya disuguhi oleh pemandangan yang luar biasa yang menyadarkan saya betapa luasnya lahan kosong yang sangat potensial di Waikanan ini. Sebagian memang telah ditanami bibit karet, namun di bagian lain juga masih terhampar luas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan atau pertanian. Luasnya jumlah lahan kosong di Waikanan memang menjadi salah satu permasalahan yang terus diupayakan solusinya oleh pemerintah Waikanan. Memang betul bahwa Kementerian KPDT sudah begitu banyak menurunkan program-program ya
modal petani ini kan sederhana adalah mereka memiliki lahan. Permodalan memang mereka sangat sulit ya. Kemudian juga pasar yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Oleh karenanya program kita berkaitan dengan pengadaan bibit ya. Ini sangat menolong sekali ya. Terutama kemarin kita diluncurkan bibit karet ya. Mungkin ke depan bibit sawit. Kemudian juga bahkan mungkin melalui KPDT para petani ini dibantulah untuk bagaimana membuat pupuk organik. Alat-alat yang sederhana yang bisa digunakan oleh para petani. Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PDT untuk mendukung pembangunan Waikanan melalui beberapa program yang telah digulirkan mendapat sambutan positif dari pemerintah setempat. Dengan dukungan yang terus-menerus diberikan oleh pemerintah pusat, salah satunya melalui Kementerian PDT, pemerintah Waikanan sangat berharap akan bisa lepas dari ketertinggalan dan terus bergerak menjadi daerah yang maju. Kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Kementerian PDT yang perhatian mulai dari ditetapkannya Kabupaten Waikanan sebagai daerah tertinggal. Pada tahun 2005 sampai dengan 2008, pertama kali di Indonesia adanya telekomunikasi pedesaan, yaitu bekerjasama dengan PT Qualcomm Internasional. Alhamdulillah sejak tahun itu Waikanan sampai dengan hari ini tidak ada satupun desa yang tidak ada lagi tidak tersambungkan oleh informasi komunikasi melalui jaringan seluler. Program-program kita yang lain terakhir kita mendapat guliran berkaitan dengan program yang namanya Prukap, di mana Waikanan adalah daerah perkebunan dan pertanian. Kita fokuskan kepada koridor Sumatera, di mana Lampung, Palembang dan Sumatera pada umumnya ini dikembangkan bidang karet dan sawit. Dan Waikanan juga termasuk menjadi pelopor perkebunan karet di Indonesia. Waikanan ini sebagai salah satu kabupaten penghasil dari sawit, kemudian juga karet, dan juga mengembangkan kopi. Ya. Kita harapkan Kabupaten Waikanan ini tentu akan bergerak menjadi daerah maju, terutama dengan mendorong potensi-potensi unggulan yang dimiliki. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pembinaan, kemudian berbagai macam transfer teknologi dalam pengolahan hasil-hasil panen, tentu ini akan kita harapkan salah satu bagian dari upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Waikanan. Untuk mendukung percepatan proses pembangunan di Waikanan agar bisa segera terlepas dari ketertinggalan, Menteri PDT Helmi Faisal Zaini mengajak semua stakeholder agar turut serta membantu tugas pemerintah dalam pembangunan di Kabupaten Waikanan. Saya kira tanggung jawab untuk membangun kabupaten khususnya Waikanan ini bukan semata-mata tentu tanggung jawab pemerintah. Karena kalau seluruh beban ini hanya diberikan kepada pemerintah, tentu tidak akan berhasil dengan baik. Nah, kalau ini merupakan tanggung jawab yang bisa dipikul oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama stakeholder yang lain yang memiliki peranan penting untuk mendinamisir sekaligus meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Waikanan, maka tentu kita optimis bahwa upaya kita untuk mempercepat pembangunan di Waikanan ini akan dapat terwujud dengan baik. Sore menjelang, dan akhirnya kami pun tiba di Kampung Bumi Agung Runyai, Kecamatan Bumi Agung. Suara ayat suci Al-Quran mengalun merdu dari sebuah masjid di pesantren Pondok Runyai yang sebagian lokasinya digunakan untuk pembangunan sarana air bersih hasil bantuan dari KPDT. Selain bantuan PLTS, di Waikanan ini KPDT juga memberikan bantuan berupa air bersih siap minum, tepatnya di Desa Bumi Agung Runyai, Kecamatan Bumi Agung. Nah, ini bisa dilihat di sini adalah alat tenaga surya yang digunakan untuk memompa kemudian memproses air tanah menjadi air bersih siap minum. Meski lokasinya berada di kawasan pesantren, namun pemanfaatannya juga disediakan untuk masyarakat umum di Kampung Bumi Agung ini. Dengan adanya bantuan sarana air bersih siap minum ini, masyarakat Kampung Bumi Agung kini tak perlu memasak air lagi untuk kebutuhan minum setiap harinya.
Untuk memompa dan memproses air tanah menjadi air bersih yang siap minum, bantuan sarana air bersih ini dilengkapi dengan peralatan pendukung yang pengoperasiannya menggunakan energi listrik tenaga surya. Bantuan sarana air bersih ini dilengkapi dengan 2 tangki penampung air. Tangki besar untuk kebutuhan air bersih, berwudu, mencuci dan mandi. Sedangkan tangki kecil khusus untuk kebutuhan air minum. Penggunaannya ada air bersih langsung minum, untuk mandi, berwudu di musola, ya terutama untuk pondok pesantren, keduanya untuk masyarakat. Ya, terima kasih atas bantuan dari pemerintah. Terima kasih, sangat terima kasih. Informasi mengenai bantuan air bersih yang baru saja Anda saksikan merupakan sajian penutup dari penjelajahan tim kami di Kabupaten Waikanan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan penjelajahan tim kami di daerah-daerah lainnya di Indonesia pada episode mendatang. Saya Astiananta, sampai jumpa.